Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, jumpa lagi di Agung 37 Samawa yang selalu inspiratif, motivasi, sufi, dan sedikit guyonan. Alhamdulillah, pagi yang cerah di pinggir sungai, di kolam, daerah Turnuh, di tempat teman Baik Agung SMP dulu. Alhamdulillah, suasana sangat syahdu. Suasana sangat sendu dan riang ini. Burung-burung mulai berterbangan dan menyanyikan lagu riangnya. Oke dulur, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Tema hari ini adalah ubudiyah. Ubudiyah itu apa sih sebetulnya? Jadi dalam dunia tasawuf atau dalam dunia tarekat itu ada yang namanya suluk. Nah, suluk itu sudah dibahas di kemarin. Itu bisa didengarkan di suluk. Apa hakikat suluk, apa manfaat suluk, dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa dilihat, ditonton di Agung 37 tentang suluk. Ketika seseorang sendirian dengan Tuhannya. Nah, itu di suluk itu ya. Sekarang kita tema berikutnya adalah ubudiyah. Apa sih sebetulnya hakikat dari ubudiyah? Jadi kalau dalam bahasa yang umum, ubudiyah itu adalah gotong royong. Jadi gotong royong itu artinya bersama-sama untuk biasanya membersihkan makam, membersihkan gorong-gorong, membersihkan jalan, membersihkan sekolahan atau membersihkan gereja dan seterusnya, gotong royong ya. Jadi dalam ubudiyah itu adalah kita ini membersihkan masjid atau dalam bahasa tasawuf disebut suro guru ya. Jadi ada suro jadi kita membersihkan kita bisa membersihkan dengan cara mencuci piring, dengan mengecat, atau ubudiyah dengan membangun sebagai tukang, sebagai kuli, atau sebagai kita memberikan bantuan makanan, minuman, atau mungkin bisa jadi kita memberikan bahan bangunan untuk membangun suro tadi. Jadi sifatnya ubudiyah adalah sifat sukarela, sifat yang benar-benar ketulusan, sifat yang keikhlasan. Oke Mas Agung kok bisa ngomong seperti itu gimana? Ya Alhamdulillah, Agung diberi kesempatan mengabdi sebagai ansor, anak suro selama 1 tahun di daerah Pasuruan atau di Pandaan. Terima kasih saudara Pandaan, khususnya kepada Gus Pur. Ya Alhamdulillah, Gus Pur, Gus Ali, dan Mas Agus juga sebagai pimpinan di daerah Pandaan itu. Alhamdulillah, Agung berkesempatan di sana, diterima dengan baik, dan Alhamdulillah cukup lumayan, sekitar 1 tahun ya, Alhamdulillah. Jadi Agung bicara ini bukan bicara secara teori, tapi langsung praktek di lapangan. Jadi tukang sebagai ansor itu ya non sewu, mohon maaf, mungkin sebagai cleaning service kalau bahasa sekarang itu, atau dalam bahasa sekolah itu disebut tukang kebon. Iya. Tapi serunya di situ. Karena apa? Karena kita tidak mengharapkan imbalan, kita tidak mengharapkan ke dunia, yang kita harapkan adalah keridoan daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Dan tantangannya seperti apa? Tantangannya cukup seru dulur, cukup lumayan dan cukup beraneka ragam. Kenapa? Karena kita melayani berbagai macam karakter orang. Kita melayani karakter pendiam, karakter cerewet, karakter yang mohon maaf pelit, karakter yang loman atau memberi, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itulah seninya. Seninya di dalam ubudiyah. Karena kita sebagai makhluk sosial itu kan harus selalu bersinggungan dengan yang lain. Nah, bagaimana menempatkan kita ini untuk selalu bisa diterima di semua kalangan? Kita harus mengikuti sesuai dengan irama dari teman yang datang itu. Ada yang mohon maaf berobat, ada yang berkeluh kesah, ada yang ngajak sekak, ada yang ngajak ya semuanya. Tapi pada prinsipnya tidak apa-apa, karena kita memang sifat dari awal adalah kita ini berubudiyah, kita ini mengabdi, kita ini membersihkan dan meramaikan suro. Karena di zaman Nabi pun masjid itu sebagai tempat pusat kegiatan juga untuk dan seterusnya. Jadi kita kembali kepada sifat ubudiyah tadi ya. Jadi ubudiyah adalah tujuannya kita adalah membersihkan secara fisik, mungkin WC, mungkin karpetnya, bisa jadi kebunnya atau rumput-rumputnya yang lain. Tapi sebetulnya itu adalah membersihkan diri kita sendiri. Membersihkan apa? Membersihkan diri sendiri adalah membersihkan kesombongan kita, membersihkan keegoan kita yang selama ini seakan-akan kita bisa, seakan-akan kita mampu, seakan-akan kita semuanya loh karena kita.
Nah, dengan adanya penghambaan diri sebagai ubudiyah tadi, kita akan melepas semua ego. Kita akan melepas semua kesombongan kita. Kita akan melepas semua keakuan kita. Dan menghamba kepada yang maha kuasa. Menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Itulah dulur. Ketika kita sudah mengabdi kepada Tuhan. Dan hanya mencari ridhonya. Insya Allah kehidupan kita akan semakin tenang. Kehidupan kita akan semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi dengan satu syarat itu, keikhlasan itu. Jadi ada yang juga ada yang mohon maaf itu ada yang berobat. Ada yang ya macam-macam lah, namanya masyarakat Jawa itu kan berobat. Ya sembuh-sembuh sendiri dengan hanya kita berubudiyah tadi. Karena apa? Kita tidak ada sifat transaksional, tidak ada sifat materi, tidak ada sifat keduniaan. Karena semuanya berdasarkan kepada keilahian. Semuanya berdasarkan kepada ketuhanan itu tadi. Kita bekerja nyapu sambil istighfar. Kita membersihkan rumput sambil berzikir alhamdulillah. Kita membersihkan WC, berarti membersihkan kerak-kerak hati kita yang selama ini tertutupi oleh hijab, tertutupi oleh nafsu kita, tertutupi oleh hal-hal keduniawaan kita. Itulah. Kalau kita bisa menerima semua apa yang menjadi ketentuan Tuhan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini akan indah, hidup ini akan ikhlas, hidup ini akan sempurna. Bagi rekan-rekan yang belum pernah ubudiyah, mari kita giatkan dengan ubudiyah. Ubudiyah membersihkan diri secara tidak langsung, tetapi secara fisik membersihkan masjid atau surau kita sendiri. Kita namakan surau dengan ubudiyah. 1 minggu bisa 2 kali atau bahkan tiap hari. Itu ya alhamdulillah, Agung bersyukur bisa diberi kesempatan ubudiyah selama 1 tahun di surau Pandaan itu. Saya kira itu dulur nggih. Semoga dengan sifat keubudiyah kita, hati kita menjadi damai, hati kita menjadi tentram dengan sifat kerelaan dan sifat keridhaan dan keikhlasan. Dengan tujuan apa? Ilahi anta maksudi waridoko matlubi. Hanya Engkau yang aku tuju Tuhan, hanya Engkau yang aku maksud, dan hanya Engkau yang aku mintai ridhomu. Semoga kita semua semakin diridhai oleh Tuhan, semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan diri kita dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Seperti di Agung 37 Samawa. Terima kasih dulur. Semoga kita selalu berdaya dan terus berkarya. Semangat pagi dan semangat berkarya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.